Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang terhormat Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Dharma Persada, Bapak Dr. Insinyur Asnasio Laksman, sekaligus pembicara pada pagi hari ini. Yang saya hormati Kaprodi Teknik Energi Terbarukan, Bapak Dr. Aep Saifuluyun. Yang saya hormati Profesor Kamarudin Abdullah. Yang saya hormati para dosen Prodi Teknik Energi Terbarukan, dan yang saya hormati para peserta webinar energi terbarukan. Ini kita masuk ke seri yang kelima ya. Izinkan saya, Bangun Novianto, memandu acara pada pagi hari ini. Sebelumnya saya akan bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu sambutan, acara yang ketiga yaitu acara inti, acara yang keempat penutup. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk acara yang berikutnya, yaitu acara sambutan. Sambutan kali ini akan dibawakan oleh Kaprodi Teknik Energi Terbarukan kepada Bapak Dr. Aep Saifuluyun. Waktunya kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali di acara webinar series ini. Terima kasih yang terhormat Dr. Asnasio Laksman, Direktur Pasca Sarjana, yang terhormat Profesor Kamarudin Abdullah. Alhamdulillah beliau sudah kenan hadir. Bapak Ibu dosen Pasca Sarjana, Bapak Ibu peserta seminar yang kami hormati. Alhamdulillah acara webinar series ini kita sudah yang ke-5 kali. Ya. Kami berencana setiap 2 minggu sekali mengadakan acara ini dalam rangka penyebarluasan pengetahuan serta diskusi dengan beberapa narasumber, dengan beberapa dosen pasca sarjana juga tentang pemanfaatan energi terbarukan. Untuk hari ini, alhamdulillah Dr. Asnasio Laksman sudah berkenan. Beliau selain pakar di bidang energi akan mempresentasikan topik mengenai teknologi pemanfaatan energi air sungai bawah tanah. Bapak Ibu semua, pengembangan energi terbarukan Indonesia semakin pesat, tentu bahkan menjadi prioritas dalam pengembangan energi nasional Indonesia. Teknologi energi terbarukan berkembang agar teknologi ini semakin murah tentu ya, dan semakin efisien serta mampu bersaing dengan sumber energi lain. Untuk itu kami menyadari bahwa agar teknologi ini cepat berkembang, maka diperlukan SDM atau sumber daya manusia yang handal di bidang energi terbarukan ini. Sejak 2010 ya, Profesor Kamarudin Abdullah dan beberapa teman dari METI ya, berinisiatif untuk mendirikan pasca sarjana yang khusus di bidang energi terbarukan. Visi kami adalah menjadikan program magister dalam penerapan dan pengembangan teknologi serta pengolahan sumber energi terbarukan melalui pendekatan yang holistik, yang multidisiplin, yang berwawasan lingkungan, dan tentu saja kita tetap berdasarkan pada kearifan lokal bagi pembangunan nasional. Kami mengembangkan kurikulum multidisiplin, Bapak Ibu semua. Kami menyadari bahwa pengembangan energi terbarukan bukan hanya dari sisi teknologi, ya,
tapi bagaimana teknologi ini dapat tersebar luas dan memberikan manfaat untuk masyarakat. Maka di prodi teknik energi terbarukan ini ada 2 peminatan, yaitu teknologi energi terbarukan serta manajemen teknologi energi terbarukan. Bagaimanakah kedua peminatan ini? Bahwa teknologi energi terbarukan merancang sistem, peralatan, pemanfaatan energi terbarukan, mengkaji secara teknis semua teknologi energi terbarukan, pengembangan pemodelan, bagi Bapak Ibu yang senang simulasi komputer, ya, pengoptimalan pemanfaatan sumber daya energi. Kemudian bagi teman-teman mungkin yang non eksakta, manajemen teknologi energi terbarukan mampu merancang proyek berbasis energi terbarukan, mengkaji aspek sosial culture-nya, manajerial, teknoekonomi, regulasi, pelestarian lingkungan, serta mungkin kita akan mempelajari kajian tentang perencanaan, perancangan, konservasi sumber daya energi, dan tentu saja ada juga bidang audit energi. Ya. Semuanya ini kita mix semua, jadi multidisiplin ini agar tidak hanya sebagai ranahnya orang teknik, ya, walaupun nama prodi kita adalah teknik, tapi kita dalam multidisiplin. Jadi buat teman-teman di luar teknik juga silahkan kalau berminat bisa masuk kepada prodi energi terbarukan ini. Kami mengundang Bapak Ibu semua untuk menjadi pelaku dalam pengembangan energi terbarukan ini. Misalkan kalau di S2 tentu kita akan banyak mengkaji karena goalnya terakhir adalah berbentuk tesis, ya. Bisa beberapa topik bisa menjadi bahan pertimbangan untuk Bapak Ibu semua. Misalkan kajian energi terbarukan untuk masyarakat dan industri, mungkin bisa kita mengambil sub-topik, misalkan peningkatan pemanfaatan sumber energi yang tersedia, baik itu surya, angin, air, laut, biomas, ya, biofuel, dan sebagainya. Kemudian bagaimana juga kita pengembangan teknologi konversi energinya untuk mendapatkan produk dengan nilai tambah tinggi. Jadi kita akan menerapkan energi terbarukan ini khususnya untuk industri. Kemudian diversifikasi sumber daya energi, peningkatan efisiensi, teknologi pemanfaatan surya termal, ya, untuk produk pertanian dan sebagainya. Bahkan mungkin optimasi model rekayasa energi terbarukan. Sekarang di era digital juga mungkin kita bisa membuatkan kajian tentang sistem informasi dan teknologi konversi energi dan konservasi energi. Untuk teman-teman yang ingin menjadi entrepreneur, yang ingin bergerak di bidang usaha energi terbarukan, bisa juga membuat kajian tentang teknoekonomi, ya, studi kelayakan proyek energi terbarukan, manajemen pemanfaatan energi terbarukan, dan bagi yang senang dalam perencanaan wilayah, bisa juga membuatkan model pengembangan energi terbarukan yang berbasis wilayah. Bapak Ibu semua, model perkuliahan kita akan hybrid, ya, di mana sebagian besar adalah online e-learning. Silakan Bapak Ibu, khususnya yang di luar Jakarta, mungkin ya di sini saya lihat ada dari banyak di luar Jakarta, bisa menggunakan fasilitas pembelajaran e-learning yang sudah kami susun. Bahkan bagi yang sudah bekerja, karena perkuliahan ini juga sangat fleksibel, ya, di mana hari Jumat dan hari Sabtu. Untuk lebih lanjut informasi tentang prodi ini bisa dilihat di website kami ataupun di media sosial kami. Selain seminar ini, kami juga sedang mengadakan riset kecil, ya, tentang implementasi penyebaran luasan energi terbarukan dengan media online. Mohon mungkin Bapak Ibu nanti ikut berperan serta dalam mengisi form survei yang akan kami kirimkan. Demikian, terima kasih Bapak Ibu. Semangat energi terbarukan, semangat terbarukan, semangat energi terbarukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Aib Saiful Uyun atas sambutannya. Untuk yang berikutnya yaitu acara inti
Acara inti ini akan dipandu oleh dosen moderator, yaitu Bapak Dr. Jatmiko Priyoatmojo, dan untuk pembicaranya yaitu Bapak Direktur Sekolah Pasca Sarjana ya, Bapak Dr. Insinyur Asnasio Lasman. Kepada beliau waktunya kami persilahkan. Oke, terima kasih Mas Bangun. Yang terhormat Direktur Sekolah Pasca Sarjana Teknologi Energi Terbarukan Bapak Asnasio Lasman yang nantinya juga merangkap sebagai pembicara. Kemudian Bapak Ibu dosen Sekolah Pasca Sarjana yang saya hormati, dan Bapak Ibu rekan peserta webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan membahas tentang teknologi pemanfaatan energi air sungai bawah tanah untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, seperti kita ketahui, air itu mempunyai energi potensial ya, yang bisa dikembangkan baik untuk listrik, untuk mekanik, atau maupun energi yang lain. Jadi kalau kita ketahui saat ini di Indonesia itu kita udah dipetakan ada sekitar 52.000 lokasi potensi air ya. Nah, dari potensi itu sekitar 94.000 megawatt, jadi sangat besar sekali. Dan pada bulan Juni 2020 yang sudah terinstall itu sekitar 6.000 megawatt, 6.000 megawatt, jadi sudah sangat besar di Indonesia. Namun dari sekian 6.000 tadi itu semua itu teknologinya adalah teknologi konvensional yang memanfaatkan air permukaan. Nah, ini nanti Pak As akan mencoba membahas tentang teknologi yang air sungai bawah tanah. Jadi bagaimana air sungai bawah tanah itu bisa dimanfaatkan untuk energi. Nah, sebelum masuk ke pembicaraan, mungkin saya akan bacakan CV beliau. Jadi bisa ditayangkan Pak Mas Bangun. Jadi biodata dari Pak Dr. Insinyur Asnasio Lasman. Beliau lahir di Yogyakarta tanggal 15 November 1955, di mana Pak As itu adalah mempunyai background teknik nuklir dari Fakultas Teknik UGM tahun 1982. Kemudian melanjutkan S3 di Essen, Jerman di bidang Mechanical Engineering, lulus tahun 1992. Nah, untuk karier di PNS-nya sudah sangat panjang sekali, mulai pertama di Batan, yang terakhir sebagai Kepala Pusat Pengembangan Sistem Reaktor Maju. Nah, kemudian berkarir di Bapeten, mulai dari deputi hingga sebagai Kepala Bapeten sampai tahun 2014. Yang terakhir setelah dari Bapeten, beliau sebagai fungsional peneliti di BPPT. Nah, kemudian setelah itu Pak As tahun 2021 itu sebagai Direktur Sekolah Pasca Sarjana di Universitas Dharma Persada yang saat ini juga menjadi dosen untuk tenaga air juga. Nah, kemudian kegiatan yang lain adalah anggota Dewan Riset Nasional tahun 2006 hingga 2011, kemudian sebagai wakil Gubernur Indonesia untuk IAEA atau International Atomic Energy Agency di PBB tahun 2011 sampai 2013. Itu biodata beliau, sangat berpengalaman sekali. Kemudian untuk selanjutnya silakan Pak Asnasio untuk memulai paparannya. Baik. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Asad. Yang saya hormati Prof. Kamarudin Abdullah ya, beliau
Ini kalau saya presentasi ini menggugah ingatan beliau karena beliau dulu sebagai reviewer saya. Dan saya kira tidak ada suatu kebetulan ketika kemudian saya juga bergabung di Unsada ini. Jadi izin share screen ya. Mas Anu, Mas Bangun untuk share screen Mas. Di izinkan. Ya, silakan Bapak. Belum terlihat Mas Bangun. Saya belum bisa share screen. Iya, silakan. Oke, terima kasih. Baik, jadi ini saya mulai dulu dari tahun lama sebenarnya, lama. Jadi waktu itu saya ingin juga Prof. Kamrudin Abdullah juga rekan-rekan dosen juga para peserta webinar pagi ini yang berbahagia ya. Ada teknologi pemanfaatan energi air sungai bawah tanah ini untuk seluruh masyarakat. Ini dimulai tahun 2000 sebenarnya. Jadi jauh sebelum ada SPS dan saya juga berkenal Prof. Kamrudin Abdullah di situ. Pada waktu itu sebenarnya saya ingin matikan dulu. Oke. Di Gunung Kidul itu banyak sungai bawah tanah, ya. Sungai bawah tanah. Ya saya tidak tahu jumlahnya, mungkin bisa puluhan atau ratusan, Allah alam. Tetapi Gunung Kidul sendiri terkenal sebagai daerah kekeringan. Nah ini ada suatu antagonis ya, satu hal yang berbeda. Bawahnya banyak air, tapi di atasnya kekeringan gitu. Sehingga kita sering mendengar kalau pada musim-musim kemarau itu banyak truk-truk tangki isi air itu dikirim ke Gunung Kidul, apakah mereka beli ataukah karena sosial benar-benar sosial. Saya lanjutkan. Ada suatu keyakinan bagi kita semua yang ada di ranah akademik ini bahwa kesejahteraan itu hanya bisa dicapai dengan pemanfaatan teknologi yang sesuai dan tentu saja dengan tata kelola yang baik. Bidang apapun juga. Dan ini harus kita cermati, harus terpatri dalam benak kita sebagai para teknolog atau calon teknolog ya, bahwa teknologi yang bisa dicapai dengan kesejahteraan dicapai dengan teknologi. Kita boleh saja saya bilang percuma saja kita punya sumber daya alam yang bagus, sumber daya mineral yang bagus, tapi kemudian yang memanfaatkan itu mereka yang punya teknologi, orang-orang luar gitu ya. Jadi kita hanya si penonton saja. Itu alangkah kasihannya kita ya. Baik, saya mulai dengan secara umum ya, Gunung Kidul identik dengan kekeringan ya, sampai sekarang. Nah, Bribin ini daerah yang mau diangkat ini daerah Bribin namanya. Itu terletak di Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunung Kidul. Jadi kalau ada yang dari daerah sana mungkin tahu ada kecamatan, salah satu kecamatan Gunung Kidul itu adalah Semanu. Ini di daerah sana terdapat kelimpahan air, namun berada di bawah permukaan tanah. Ya, sungai bawah tanah. Sungai, jadi bukan selokan ya, sungai, benar sungai. Jadi kalau kita bayangkan waktu saya masuk itu ke dalam, ada yang lebar danaunya bisa, lebar sungainya bisa 7-8 meter, bahkan ada lebih dari itu. Kemudian langsung ada dinding guanya. Kadang-kadang ada, kalau bahasa Jawanya dari gisian tuh di tepi sungainya tuh ada pasir. Tapi seringkali tidak ada pasir karena langsung dengan dinding gua ya, semacam itu. Nah, proyek Bibin ini pemanfaatan air sungai bawah tanah itu didanai oleh Deruti antara lain, riset unggulan terbatas internasional, dan Prof. Kamrudin Abdullah itu waktu itu sebagai reviewer saya. Nah, kerjasama ini dimulai dengan kerjasama antara Indonesia dan Jerman. Tapi sebelumnya mudah-mudahan ini klop ya. Kalau tidak klop, saya akan bikin putar picture to picture melalui video. Kalau tidak klop, tolong saya diinfokan ya. Terima kasih. Nah, ini adalah peta ya. Ini adalah peta pembentukan Asia Tenggara ya, Bisa stop dulu. Ini kita lihat ya, Sumatera masih agak di ujung dengan Malaysia hampir sejajar. Jawa itu agak miring ke atas ya, ke atas. Kalimantan sebagian semacam itu. Maaf, gambarnya kelihatan ya, Pak Zat? Tidak, Pak. Nggak kelihatan, Pak. Halo? Tidak kelihatan, Pak. Nggak kelihatan. Oke, kalau itu saya biasa. Kalau itu pakai biasa, sebentar.
Ternyata tidak mau hyperlink ya. Apakah kelihatan, Mas? Southeast Asian Plate Tectonics. Kelihatan, Pak Zat? Kelihatan, Pak. Oke, fine. Saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan dengan gambar. Nah, ini saya stop dulu sebentar. Ya, jadi dulunya ini satu gambaran ya dari para ahli geologi ya. Sumatera dengan Malaysia itu hampir sejajar. Kita hampir ujung Aceh itu hampir nyentuh di atas, hampir ujung nyentuh di daerah India sana. Kemudian Jawa ya, Jawa kemudian di atasnya Kalimantan masih miring semacam ini dengan pulau-pulau kecil. Bahkan ada Sulawesi ini masih kelihatan yang kuning itu. Yang kuning ini ada dari Asia, ya dari Asia, lewat Asia. Kemudian yang hijau ini dari mana? Dari Pasifik. Yang dari lempeng dari Australia belum kelihatan. Kita lanjutkan lagi. Nah ini terus ada mendesak ya, ketiga lempeng ini saling bergerak dan akhirnya terjadi benturan ya. Benturan. Ini kelihatan Irian tuh, kelihatan yang sebawah ini, yang bawah coklat ya. Itu Irian, terus nih ke atas terus ya, ke atas. Nah, kita lihat ya, kita sosok dulu. Kita lihat di Jawa, Andalas di mana di Sumatera, itu sisi selatan tuh nggak kelihatan ada pegunungannya atau gunungnya nggak ada. Ya. Semuanya masih datar. Bahkan sekarang mungkin saudara bisa googling ya di mana tentang Sungai Bengawan Solo. Itu ada namanya Bengawan Solo Purba. Sungai Bengawan Solo yang dari Wonogiri, dari Imogiri itu dulu ngalirnya bukan ke arah utara, ke arah Gresik sana bukan. Itu arahnya ke arah selatan, pantai selatan. Nah, dari hasil googling akan saya dapatkan ada Bengawan Solo Purba di sana ya. Nah, tapi kemudian karena ini desakan lempengan tadi, lempengan dari sisi selatan dari Australia, mengakibatkan sisi selatan Jawa kita juga Sumatera itu naik ya, itu naik. Itu sudah kelihatan ada beberapa pegunungan tuh. Sebentar, boleh muncul. Nah, saya stop dulu. Nah, saya stop ya. Jadi sisi selatan ini kemudian naik. Karena naik, akibatnya Bengawan Solo itu larinya nggak bisa ke utara, ke selatan lagi. Akhirnya dia larinya ke utara. Nah, di bawah ini, di bawah pegunungan ini, Pegunungan Kapur Selatan, juga di Andalas, di Sumatera ini. Itu karena dia terdiri dari batuan gamping. Itu banyak rongga, banyak yang sungai bawah tanah. Apakah itu puluhan jumlahnya atau ratusan itu wallahu alam nggak tahu. Ya. Kalau jadi orang harus dengan benar-benar kalau ingin tahu berapa jumlahnya harus mendeteksinya. Ini yang terjadi dan apa yang ada di daerah Gunung Kidul ya. Di bawahnya itu tadi salah satu lokasi ada daerah Bribin, banyak air, tapi di atasnya kering kerontang, even sampai sekarang ya. Saya lanjutkan, oke, cukup. Saya kembali lagi ke yang tadi ya. Stop. Oke. Ya, kelihatan Pak Sat ya? Kelihatan, Pak. Oke. Jadi Bribin ini terletak di salah satu kecamatan ya di Semano. Saya lanjutkan. Jadi kalau pada daerah atas ini yang ya, 60%. Tapi ya tadi itu jadi kurang air. Yang bawah kiri merah itu, ini lokasi dari pemetaan ada jadi kalau kita naik dari Jogja ke arah Wonosari,
kemudian ke arah, kemudian kita ke kanan itu daerahnya sebelah sana, Bripinnya. Nah, sebelah kanan bawah itu ada warna biru. Itu adalah perkiraan. Jadi bukan gambar itu, bukan gambar yang pasti, itu perkiraan. Perkiraan bagaimana air itu mengalir, ya, air mengalir. Nah, saya juga baru tahu setelah ikut dalam proyek ini, bahwa tanah itu merupakan barrier yang paling bagus. Kita tidak bisa mendeteksi bawahnya kayak apa kalau tidak benar-benar nyelami ke bawah. Seperti dulu konon katanya kalau kita ada nggak bunker dan seterusnya itu dilihat dari satelit nggak bisa. Benar-benar orang harus dengan memetakan, apakah dengan pemetaan geolistrik atau yang lain ya, sehingga tahu oh di bawah itu ada bunkernya semacam itu. Saya lanjutkan. Nah kemudian ini nih sebentar dari arah yang biru tadi ya biru. Itu sungai ini kemudian terus jalan akhirnya sampai ke Baron. Barangkali ada yang pernah ke Baron daerah wisata nih, wisata. Ini juga perkiraan juga ya, awalnya perkiraan, tetapi kemudian kita mengadakan tes ya dengan radioaktif waktu itu. Jadi ceritanya di awal ada binatang itu keluar dari gua gitu ke atas, dia basah gitu, sama penduduk kemudian dikejar penduduknya ikut masuk, ternyata ada sungai gitu kan, sungai. Nah di titik sungai itu ya kemudian orang mendirikan ada dam ya, kemudian kemudian dikasih pompa untuk dipompakan ke atas karena memang sana kekurangan air. Singkat cerita kemudian genset untuk memompa tadi rusak, kemudian digantikan dengan aliran dari PLN dan itu costly. Waktu itu saja yang saya dengar abonemen listriknya belum bebannya itu 32 juta rupiah per bulan. Itu tahun 2010-2001 ya, sebentar itu. Saya lanjutkan. Nah, di bawah ini ya, ini putus suaranya Pak Is. Halo Pak As, terputus Pak As. Mas Bangun, tolong. Terputus ya Pak As ya. Iya, sepertinya. ya, saya terganggu jaringan. Saya ganti ke tethering sebentar. Saya ganti ke tethering. Baik, maaf saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi. Baik, ini tadi sudah ya. Ini sudah, kemudian tadi masalah Sampai gambar Pak. Tadi Ya. Tadi ini sudah ya. Sudah, Ini Pak. sudah belum terima. Sudah Pak. Udah. Oke. Kita ke gambar gua, gambar foto. Ya, gambar ya. Oke. Nah, jadi di sini itu ini di titik ada air tadi dibuat dam. Ini oleh PDAM kan ya, di mana PDAM gunung gitu. Sebelah kirinya ini ketinggiannya sekitar 1,5 meter nih dam ini. Kemudian dibuat untuk pompa ya, pompa menaikkan air ke atas. Listriknya menggunakan genset diesel di sana. Sebelah kiri di dam, sebelah kanan, sebelah kirinya, kiri atas. Ini bisa untuk main kano, ya, kano. Ini saya pernah menyusur ini sampai mentok, benar-benar mentok ke dinding gua. Ternyata air itu berobos dari arah bawah, ya, berobos bawah. Kemudian sebelah kanan bawah gambar ini, ya, sekitar 750-800 meter dari sisi dam yang di atasnya persis ini.
itu ada dinding yang cukup kuat, dan kita perkirakan kalau dibuat dam di situ akan bisa menahan air di situ. Nah, jadi dari perhitungan dari yang ada itu, kemudian kita jadi soal begini, gambar kiri bawah ya. Kita buat dam ya, dam yang merah itu, nah merah. Karena airnya ditutup, sungai itu kan natural ke bawah ya. Ditutup maka airnya kan naik. Nah, ketika airnya naik, maka kasih lubang untuk nyentor untuk menggunakan propeller turbin. Jadi jadi itu nanti dibuat ada 5 buah di situ. Jadi kalau kita punya pompa air, maka listriknya, ya listrik yang kita colokin listrik itu untuk memutar propeller. Tapi karena dia dikoppel dengan pompa, maka pompanya ikut muter sesuai dengan putaran dari propeller. Jadi dalam kaitan ini propellernya itu yang muter adalah sentoran air. Jadi dia hanya menggerakkan saja dan pergi lagi airnya. Kemudian ada satu lagi masukan air, itu yang mau dipompakan. Jadi kalau pada pompa air kan kita ada satu pompa itu ya satu pipa yang masuk untuk didorong ke atas. Jadi idenya sederhana sebenarnya. Cuma ini menjadi pelik bukan pelik sih, kompleks. Tatkala pengukuran kemudian wilayahnya siapa, beberapa yang terkait dengan tapak ya. Nah, yang pelik lagi, yang kompleks lagi adalah bagaimana menentukan daerah yang kanan bawah ini. Nanti kalau di atasnya itu kalau dibor, terpaksa dibor. Karena kita nggak bisa kalau mendatangkan untuk material dam, pipa dan seterusnya tidak bisa melalui gua yang masuk ke dam satu ini nggak bisa. Karena itu kadang-kadang kita bisa berdiri, kadang harus berjongkok, ada merayap gitu. Jadi itu susah masukkan material. Salah satu upaya yang ada adalah membuat bor. Jadi tanahnya itu dibor vertikal. Nah, sekarang dari sisi orang-orang yang berdiri ini, yang sebelah kanan bawah ini, bagaimana ini diukur persis dan nanti di atas itu bisa ngebornya bisa persis. Ini yang jadi masalah. Jadi kita waktu itu dari luar tentukan dulu titiknya nih, titiknya mana, kemudian kita menuju ke arah dam ini ya, arah kiri kanan turun berapa derajat kita catat semuanya sampai di dam sini, kemudian menuju ke arah hilir, ke arah kiri, ke arah kanan horizontal, turunnya sungai berapa terus gitu di rekodnya, pada perjalanan antara ini saya gambarkan yang sebelah kiri ya, kira-kira jarak 150-200 meter dari sini itu antara hitungan dan kita ngecek dulu bener nggak gitu ya, maka kita bor dengan bor yang 2,5 inci, dibor dari atas, ternyata ngobornya pelan-pelan agar tidak berbelok karena ini cukup dia ke dalamnya sekitar 102 meter yang terakhir yang di tempat orang sebelah kanan bawah ini. Bor yang pertama itu berhasil nembus di atas sungai, cuma ada kemelesetan antara hitungan dengan lokasi bolongannya bor 1,5 meter kira-kira. Nah, dari sana kita adjustment lagi, kemudian terus bergerak terus mencari koordinat yang orang yang ada di bawah ini. Pada suatu lokasi di atas persis ya, kemudian kita dibor. Bornya vertikal, kita bor kecil dulu. Ternyata betul itu hanya meleset 1 kilan, ada 20 cm kira-kira. Setelah yakin pasti bahwa lubangnya nanti kalau itu dibor tepat di atas sungai ini, maka kita bor. Bornya itu 2,4 meter diameternya, 2,4 meter. Nah, ini kerjasama dengan Jerman yang bor tadi ya, yang bornya itu ada firma namanya Herrenknecht ya. Itu yang bagaimana dia ngebor ke bawah sambil ngambil tanah ke atas. Dan bagi firma tersebut ini juga suatu tantangan. Kalau dia membuat jalan terowongan itu nggak biasa bagi dia. Saya pernah lihat dia punya diameter 1,8 meter ya, 1,8 meter. Itu sambil bergerak ngeruk tanah,
sambil tanahnya dikeluarkan sambil dia nembok. Itu kalau tanahnya kekerasannya tidak ada bebatuan yang cukup keras, itu bisa bergerak 50 meter kira-kira. Itu persis cerita ketika kita dengar ada terowongan antara Perancis dengan Inggris ya. Di bawah itu begitu, dikeros macam itu. Jadi sambil ngeruk sambil nembok ya. Terus jalan terus gitu. Nah, sekarang tantangan bagi Firma tadi, bisa nggak dia ngebor tapi vertikal. Nah, ini vertikal. Nah, kemudian ketika ngebor tadi, yang ngebor nanti dari firma Jerman, yang nimbok, yang casingnya itu yang melaksanakan WK, Widya Karya, dia dari PUPR, BUMN kita ya. Dan itu bisa casingnya dari logam. Kemudian untuk naik turun ada liftnya untuk membawa semen lah, pipa lah, berbagai komponen-komponen yang ada di bawah sana. Selanjutnya. Jadi ini tadi, ini kalau yang sebelah kanan ya, ini ada yang tengah ini pas di titik sebelum panah sebelah kiri ini ya. Ini yang ke kanan di mana orang main kano tadi pernah sampai mentok di sini, benar mentok di sini. Ya ternyata air yang di bawah ini itu ketika dia mengalir ke arah hilir, ini di somewhere di tengah itu ada 60% tuh air itu keluar. Jadi air yang di sungai tadi tidak semuanya 100% dari sini, 60% nggak tahu keluar kemana itu. Jadi yang kita itu cuma 40%. 40% saja ini itu kalau bulan-bulan kalau masa-masa kemarau itu bisa 1 meter kubik per detik air itu keluar. Kalau penghujan itu bisa sampai 4 meter kubik per detik. Nah, ini yang kita manfaatkan. Nah, ini kemudian tadi setelah dihitung ya, ini drilling pertama, first drilling yang merah-merah ini ya, itu tanggal 31 Januari 23 ya, 23. Kemudian setelah itu nanti kita drilling lagi, kedua second drilling itu dengan 7 inci, bukan 2,5 inci, 7 inci, 17 Mei 2004. Nah, setelah dari sini pembangunan mau dimulai. Ya. Saya lanjutkan. Sekarang masalahnya kan bagaimana membawa barang-barang dari kota menuju ke lokasi. Itu kan melalui ladang lah, melalui pengkaran-pengkaran orang yang karena kita awalnya tidak tahu ini nanti lewat mana saja kan nggak tahu. Nah, di sini koordinasi itu menjadi sangat penting. Tapi untungnya di daerah sana orang mudah untuk memahami kesulitan air yang melanda daerah tadi. Dengan pembebasan tanahnya ini Desember 2003 itu bisa dengan bagus. Bahkan yang meratakan ini gotong royong penduduk. Kemudian saya itu dari PUPR, waktu itu masih Kementerian PU ya, kemudian membuat yang sebelah kanan ini tahun 2004. Jadi sekalian ya pembangunannya. Jadi semua hal yang terkait dengan kewajiban Indonesia dalam membangun ini itu kita laksanakan. Bahkan untuk mempertahankan proyek ini kan multi years program. Itu waktu itu diminta juga untuk presentasi di DPRD ya, karena kota kan memerlukan juga dana untuk backup kegiatan ini. Yang saya lakukan di situ. Jadi ini jalan-jalan baru, new way to hydropower system. Saya lanjutkan. Nah, ini lokasi di mana yang di tempat orang bertentangan tangan, di mana dam itu dibuat. Ini alhamdulillah tempatnya itu bukannya daerah miring, tapi pas daerah datar. Saya nggak tahu ini suatu kebetulan juga ya datar. Kemudian yang sebelah kanan ada drilling location-nya ya. Itu ini ada ini barang-barang dari data dari Jerman. Kemudian yang ini itu PUPR ya, dari PU, dari Kementerian PU. Ini kondisi 2003 masih semacam ini, 2004 Juni sudah mulai kita anukan, sudah mulai diratakan lah, kemudian pada November 2004 ini lokasinya. Lokasi yang ada segi 4 kecil ini adalah tempat orang ngebor ya, tempat bornya nanti ya. Ini kerennya dari kita ya, dari Indonesia. Kemudian yang sebelah kanan ini lokasi the way to the dam. Jadi ini tahun 10 November 2004 gambarnya diambil, dari ngebor dari atas ke bawah.
Dan setelah dibor baru ketahuan bahwa sampai dengan dinding gua sebelah atas itu 102 meter dalamnya. Sekali lagi. Nah, ini kemudian tadi ini tahun 2004 November ini pengeboran pada kedalaman 73 meter ya. Waktu itu kemudian Agustus 2004 Pak Hatta Rajasa, beliau sebagai Menristek, di mana saya dapat ruti dari beliau ya, riset unggulan terpadu internasional itu meninjau kemari ya tahun 2004. Ini new kabinet, beliau ada salah menterinya Pak SBY di era pertama. Kemudian ini partner saya yang nggak kelihatan sebagian wajahnya ini, sebagai kepalanya Pak Nesman, sekarang udah pensiun di Karlsruhe University. Saya dengan beliau itu sebenarnya nggak kenal awalnya. Saya dari Aachen, beliaunya dari Karlsruhe. Jadi pada tahun 2000 itu ada suatu seminar di Jogja ya, tentang air, tentang hidrologi. Dia memang orang hidrologi, kalau saya memang orang nuklir ya, dengan background mechanical engineering. Pas ketemu di hotel, nah para lulusan Jerman itu pada kumpul di mana di Hotel Shahid, saya masih ingat, Hotel Shahid tahun 2000. Kemudian saya bilang ke air kan menarik, saya orang Jogja, jadi bagaimana sengsaranya orang nggak punya air tuh bisa terasa ya. Saya sampaikan ke Prof. Nesman ini, Prof, kalau Prof bisa menaikkan air sungai bawah tanah dari yang ada di Gunung Kidul, maka orang akan sangat berterima kasih. Dan sebenarnya orang hidup itu harusnya ada legacy yang ditinggalkan. Ada suatu hal yang membuat orang untuk prosperity, untuk kesejahteraan. Akhirnya hari ketiga kita sepakat meninjau. Saya sendiri juga belum tahu Pripin lokasinya mana. Akhirnya ke sana. Saya diantar sama orang dari PDAM. Atau akhirnya itu di bulan Februari yang salah. Oke, gitu. Saya sanggup untuk kita usahakan untuk menaikkan air. Itu apa dulu? Kalau saya bilang kalau hibah oke, kalau itu bantuan karena waktu itu kan kata bantuan itu ada dua ujung ya. Bantuan hibah atau bantuan utang gitu. Kalau utang saya nggak mau ya. Kalau bantuan utang ya udahlah kita berteman aja. Ini tapi saya tidak akan menambah beban negeri ini dengan utang ke luar negeri. Kira-kira bulan Juni dia bilang, saya dapat dana dari BMPF itu risteknya yang ada di Jerman. Akhirnya Agustus saya datang dan kemudian mulailah kita melihat lokasi yang ada. Waktu itu saya sebagai salah satu kepala pusat eselon 2 di Batan. Saya lanjutkan. Dan untuk menopang itu saya mendapatkan bantuan dari riset unggulan terpadu internasional di mana Prof. Kamarudin Abdullah ini sebagai reviewernya. Nah, kemudian pada Desember 2004, ini persis 20 hari sebelum tsunami, Pak SBY itu hadir ke sana untuk melihat, karena ini benar-benar kayaknya ini pertama kali di dunia ya, di negara mana belum ada tentang proyek semacam ini. Baru setelah ini kemudian Vietnam itu menginginkan hal yang sama, cuma tim yang dari Jerman belakangan itu dia cerita kita nggak sanggup karena dalamnya mencapai lebih dari 500 meter sungai bawah tanahnya itu. 6 Desember 20 hari sebelum tsunami menerjang mana di Aceh. Baik, saya lanjutkan. Nah, jadi saya tidak akan banyak hitungan di sini yang saya sampaikan, tapi yang jelas kalau tadi kita tutup dam-nya semacam ini. Awalnya bagaimana nutup ya? Awalnya nutup. Ini juga pertama kita pasang dulu tiang pancang ya, tiang pancang di antara, jadi samping air mengalir ada tiang pancangnya, dengan namanya air tidak terganggu, dia tetap bisa ngalir terus. Itu sekitar 1,5 meter lah. Setelah itu kemudian kita bikin platform, kita cor di antara tiang pancang tadi, air tetap mengalir di sisi bawah. Baru atasnya bisa kita kerjakan kan, kita kerja macam-macam, dan kemudian setelah itu baru kemudian damnya dibuat. Ketika dam dibuat ini air yang ke bawah ini dibuka dan dibuka lebar, sehingga dengan demikian tidak ada, karena waktu
air ini mengalir, ya mengalir, itu kan meskipun ini dikasih dam, kan air tetap tidak menghantam dam ini. Yang bikin dam siapa? Tetap Wika, jadi Wijaya Karya yang membuat itu, sebagaimana yang membuat tadi casingnya tadi. Nah, ada penstock. Jadi kalau di pemumpaan itu ada penstock air yang pompa gede ini ya. Air masuk ya, kemudian masuk ke bawah, muter propeller. Satu dia keluar lagi. Jadi kita tidak ngambil air sama sekali di situ. Air ngalir, tapi kita berhasil memutar propeller. Nah, setelah itu baru dikoppel dengan turbin. Awalnya sih dulu ada dua, ada pompa sama untuk listrik. Cuma setelah dalam perbincangan rupanya mungkin Gunung Kidul lebih kalau kita ambil untuk air untuk listrik itu berarti jumlah airnya nanti kurang. Dan diskusi akhirnya listriknya tidak kita buat, jadi hanya dikoppel aja dengan air dan untuk pompa air, dan itu untuk prosperity, dan ini yang dimanfaatkan. Jadi yang atas, pipa atas lubang itu ada penstock untuk memutar turbin propellernya. Yang pipa bawah itu yang mau dinaikkan. Tadi saya bilang ini dari atas kan 102 meter. Ini dipompakan setinggi sampai 250 meter. Jadi ada hill, ada permukaan bukit di atas. Air tadi dimasukkan ke reservoir sana. Pembuatan reservoir itu juga Indonesia, pembuatan dam Indonesia. Barang-barang ini tadi ada penstocknya, ada propeller, turbin, ada pompa, ini dari Jerman. Itu bersama di situ ya. Nah, sampai dengan ini diresmikan itu menghasilkan 80 liter per detik airnya. Nah, Ibu Bapak sekalian, ini kalau saya gambarkan secara sketsa ya. Sebelah kiri ada gambar dam. Ini di mana itu damnya sebelah kiri sana ya. Kemudian airnya mengalir ya, air mengalir ke kanan. Ke kanan itu karena baron. Karena air itu mengalir naturally ke arah bawah ya. Maka kalau kita bikin dam di mana ini gambarnya adalah orang yang berdiri tadi itu ya. Airnya naik, kemudian kita bikin penstocknya, kemudian kita bikin sistemnya, kemudian kita pompakan ke atas sampai 250 meter, dan itu untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di sana. Catatan sebelum ini kita dengan diskusi ya. Dari awal perlu pembagian tugas yang jelas antara pihak Indonesia dan Jerman. Dari awal harus jelas. Anda ini, saya ini, itu harus jelas. Jadi apapun juga, apa proyek ini atau proyek yang lain. Kalau misalnya itu bersama-sama itu harus jelas. Kalau dalam satu kantor, satu institusi, bagian ini divisi ini itu harus jelas juga. Jelas. Kata koordinasi ini seringkali mudah diucapkan, namun seringkali pelik dalam melaksanakannya. Utamanya bagi unit kerja terkait, karena melibatkan eksekutif, itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, bahkan mulai dengan DPRD segala itu. Ya. Nah, di tempat kita yang perlu diperhatikan adalah bahwa operasi dan maintenance. Operasinya insya Allah nggak masalah, maintenance-nya itu juga itu dilaksanakan oleh Kementerian PUPR sampai saat ini. Nah, hanya saja di banyak hal yang menjadikan cermin dari pembangunan di Republik ini adalah orang itu mudah dalam membuat, tapi ketika merawat itu tidak sebagaimana semangatnya sebagaimana ketika awal. Ini perlu diperhatikan. Saya sebenarnya masih ada satu lagi, tapi itu catatan untuk berikutnya karena mungkin waktunya akan banyak tersita. Ini sungai bawah tanah. Yang berikutnya sebelum saya akhiri ini ada suatu sistem juga. Mungkin saya gambar ke atas ya, batas dulu. Sistem semacam ini ya, sungai bawah tanah itu ada di sepanjang ini. Kalau ada yang dari saudara, ada yang dari Sumatera ya, Andalas di bawahnya itu sungai bawah tanah banyak. Kemudian pegunungan Kapur Selatan kita itu banyak. Jadi sistem semacam bisa dibuat, atau kalau enggak bisa semacam ini. Ya, semacam ini. Ini saya buat juga di Temuireng, ini baru tahun 2017 yang lalu ya, 2017. Jadi ada solar cell ya. Kemudian kita couple dengan submersible pump. Dan saya tidak menggunakan baterai di sini. Jadi artinya kalau ada matahari bersinar, itu kalau materinya terik ya muter pompanya cepat berputar sambil dia menaikkan air ke suatu lokasi ke atas gitu. Kalau materi redup atau malam hari ya dia tidak berputar karena tidak ada listrik.
sampai sekarang ini berfungsi, tapi mungkin suatu ketika lagi ya, jangan pernah saya beri cerita di situ, saya cerita. Tapi kembali ke kemari, sebelum saya kembalikan kepada Pak Jatmiko, dalam sistem ini dibuat dari ini ya, itu ada 3 buah pompa besar, dayanya 200 kW ya, pompa. Kemudian ada satu agak kecil 100 kW dan satu kecil lagi itu 50 kW. Jadi totalnya 750 kW kalau kita ukur dengan daya. Kira demikian Pak Jat, saya kembalikan pada Pak Jatmiko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Jat. Maaf Pak. Oke. Iya Pak. Jadi terima kasih Pak As atas paparannya. Kita dengar tadi Pak As memaparkan teknologi yang baru ya, baru tapi udah 20 tahun yang lalu. Jadi sebenarnya ini apa teknologi konversi juga Pak ya. Jadi konversi air untuk menjadi mekanik, untuk menaikkan air ke atas, dan sebenarnya bisa juga untuk elektrik. Cuman tadi saya lihat elektriknya belum difungsikan. Nah, ini ada beberapa pertanyaan Pak yang di chat. Jadi yang pertama mungkin saya akan bacakan dari yang pertama dulu tadi, dari Mbak Yuli ya, Mbak Yuli. Pak, sumber air dari mana? Kemudian berarti belum ketahuan muara sungai tersebut. Mungkin maksudnya bukan muara ya, tapi hulunya di mana gitu. Bisa diterangkan Pak? Ya, jadi sekarang saya juga nggak ngerti itu sumbernya dari mana. Karena waktu mencari sumber itu sampai mentok sungai yang ke arah kiri tadi, waktu ada orang main kano tadi, itu sampai mentok nggak bisa ke sana lagi. Itu artinya airnya itu dari bawah, walau alam dari mana nggak tahu. Tapi yang jelas ketika musim kemarau masih ada sekitar 1 meter kubik air per detik ya yang dilimpahkan. Kalau musim penghujan 4 meter kubik detik per air. Hanya saja yang perlu waktu ini kita bicara sama dari PDAM bagaimana untuk lingkungan. Di sana kan banyak sapi-sapi yang berendam di situ-situ kan banyak ya. Nah, suatu ketika muncul ada bakteri E. coli. Wah, ini berarti ada kotoran dari atas yang masuk ke bawah. Nah, ini yang perlu diperhatikan, dan yang jelas pembangunan di daerah sana diprotek. Jangan sampai begini, udah dibangun begitu terus banyak orang membangun ya. Karena di Indonesia itu ada spesifik. Begitu ada suatu keramaian, ada suatu ini, kemudian yang lainnya akan tumbuh berkembang. Persis ketika ini kalau di Jogja itu Batan Jogja. Batan Jogja itu dulu di luar kota itu. Tapi begitu ada Batan, ada keramaian di situ, muncullah perguruan tinggi, muncul kos-kosan, perumahan, dan sekarang seperti di tengah kota. Nah, pasti kita wanti-wanti ke kabupaten, tolong untuk RT RW-nya agak dijaga sehingga persapan airnya bisa tetap dijaga dengan baik. Jadi untuk dari mananya, walau alam saya nggak tahu itu. Tapi yang jelas begini, sungai bawah itu banyak sekali, karena salah satu yang keluar kan Bengawan Solo itu. Bengawan Solo itu kan muncul dari bawah juga, dan mungkin nggak tahu berapa puluh cabang sungai bawah tanah yang menyatu di Bengawan Solo yang sampai Bengawan itu kan. Walau alam. Jadi potensi airnya itu cukup menarik ya, cukup besar. Mungkin begitu, Pak Jat. Mungkin saya bisa bantu sedikit Pak. Kebetulan saya orang geolog. Iya, Pak Jat kan orang geolog. Silakan Pak Jat. Jadi gini, di daerah Wonosari dan sekitarnya itu kan batuannya gamping ya. Nah, batuan gamping itu secara alami itu banyak rekan-rekan. Rekannya itu karena ada tadi tumbukan lempeng, dia membuat naik ke atas dan terjadi rekan-rekan. Nah, rekan-rekan ini yang akan menjadi media air untuk meresap ke bawah. Nah, sehingga dia terkumpul di rongga-rongga di bawah tanah itu menjadi aliran air, Pak. Seperti itu, Pak. Nah, memang di Wonosari kan banyak yang namanya singgul-singgul atau lubang-lubang semacam danau kecil-kecil yang ada di atas itu, Pak. Nah, itu air semua larut ke bawah.
larut ke bawah, masuk ke sungai-sungai bawah tanah itu sebagai sumber. Itu penjelasan ringkasnya seperti itu sih. Ya. Iya, saya ini baca, makasih. Saya baca di chat ada Prof. Kamarudin Abdullah cerita hampir pingsan beliau masuk ke dalam. Oh, iya. Mungkin karena Jadi oksigennya sedikit ya kalau di bawah tanah. Nah ini ada waktu ini Pak, waktu masuk ke guanya itu memang oksigennya kurang. Tapi begitu sampai ke sungai, di atas sungai bawah tanah itu seger banget. Iya. Seger. Dan di dalam itu ternyata ada kehidupan. Saya melihat ada udang ya. Ada udang, ada ikan juga. Tapi yang saya lihat udangnya itu badannya transparan. Matanya tidak meskipun kita ganggu dengan sinar lampu atau itu enggak, tapi kalau dengan suara dia sangat reaktif. Jadi sudah alih fungsi itu pendengaran yang tajam daripada matanya. Kemudian menarik lah. Ya Pak. Oke Pak, ini Mas ada pertanyaan lagi Pak dari Mas David Rusli ya. Selamat pagi Pak As. Untuk teknik radioaktivitas tadi untuk mengukur apa Pak dan cara kerjanya bagaimana? Ya. Pak. Kemudian solar cell yang berhasil itu berapa dayanya? Ya Pak, silakan Pak. Terima kasih. Jadi radioaktif itu kita hanya pakai zatnya aja untuk mengetahui. Kalau apa ya? Zat radioaktif itu kalau kita punya detektor ya, dia mesti akan menyala itu. Detektor akan bunyi tat gitu ya. Nah, ini karena kita kan belum tahu nih sungai ini ke arah mana saja, nggak tahu. Maka kita sebar orang dengan detektor ke gua-gua yang sudah diketahui oleh penduduk. Nah, jadi waktu itu ada ber-8 orang salah. Itu kita sebar ke 8 lokasi. Kemudian pada jam yang sama di tempat yang ada damnya tadi kita tetesi sumber radiasi yang unsurnya lemah. Ditunggu kan. Nah, teman-teman yang di 8 lokasi tadi itu masang terus detektornya. Ternyata ada yang nyala, ada yang enggak. Ya, tapi yang mayoritas tidak nyala. Artinya sungai tadi hampir seluruhnya masuk ke daerah Baron, ke Sungai Selatan. Jadi itu hanya untuk mendeteksi saja. Tapi setelah itu urusannya mechanical engineering, bukan lagi masalah deteksi dengan radiasi. Seperti halnya begini juga, Mas David misalnya punya kolam renang. Kolam renang itu ternyata bocor rambut. Jadi airnya berkurang, cuma nggak ngerti bocornya di mana gitu kan. Maka kalau ingin masih menggunakan kolam renang hanya punya 2 cara. Satu, bongkar itu semua kolam dibongkar, bikin lagi yang baru, atau cari itu yang bocor rambut di mana dan itu kemudian ditambal. Nah, kalau hitung-hitungannya kan yang paling murah yang terakhir. Jadi caranya kolamnya dipenuhi, kemudian kita sebar radiasi zat radioaktif di situ. Umur yang lemah juga. Setelah itu kita deteksi di pinggir kolamnya. Kalau kemudian di suatu lokasi dia bunyi gitu, berarti bocornya sebelah situ tuh. Bongkar saja, dilapis saja itu daerah yang kalau kolamnya vertikal sama yang horizontal ya. Mungkin 1 meter, 2 meter, kalau sana sampai sekian meter, insya Allah mampet itu paling cepet. Nah, memang listrik tidak dimanfaatkan karena orang sana kan masih memerlukan perlu airnya daripada listriknya. Jadi akhirnya waktu itu diputuskan seluruh tenaga digunakan untuk memompa air saja. Gimana Pak Chat? Untuk yang solar cell tadi yang presentasi kedua tadi kira-kira itu di tempat yang lain itu. Itu di daerah Temuireng. Dan jadi ceritanya saya dulu nanti suatu ketika karena kalau enggak waktunya habis untuk ini aja. Ada satu lokasi masih Gunung Kidul juga. PDAM itu setiap bulan itu membayar tidak kurang dari rata-rata 3 miliar rupiah. 3 miliar untuk listrik ya. Karena listrik kan besar untuk pompa itu. Di suatu lokasi air dari hulunya sudah dipompa, tapi ada lokasi di bawah yang kemudian pompa yang di hulu tadi tidak mampu lagi menaikkan air ke atas. Nah ini kemudian kita buat pompa submersible pump, pompa celup.
tapi tenaganya dengan menggunakan solar cell. Kita pompa ke atas lagi, ketinggian sekitar lebih dari 80 meter. 80 meter. Cuma jalannya kira-kira gitu, akhirnya desa yang di atas itu mendapatkan air dari hasil pemompaan tadi. Yang ditanyakan masalah dayanya Pak, mungkin dayanya. Oh, dayanya ada 30 kWp ya. 30 kWp. Kilowatt. Oke. Mungkin yang Mas David lagi nih mungkin sekalian ya Pak. Apakah yang bangunan bentung tadi masih beroperasi sampai saat ini Pak? Masih, sejauh yang saya dengar masih ada. Karena biasanya kalau ada masalah mereka menginformasikan ke saya, meskipun sekarang sudah nggak nyambung lagi ya antara pekerjaan sama lokasi sama ini, tapi sejauh yang saya tangkap mereka masih dioperasikan. Iya, berarti masih berlanjut ya Pak ya. Ada satu lagi Pak dari Mas Yuda. Selamat siang Pak As, menurut Bapak manakah yang lebih efisien memanfaatkan putaran untuk menghasilkan listrik, lalu listrik dipakai untuk memompa airnya, atau memanfaatkan putaran untuk langsung dikopel ke pompa listrik, ke pompa air? Ya Pak, itu nah, Pak. ini Mas Yuda, terima kasih pertanyaannya. Tergantung dari kebutuhan ya, jadi kebutuhan. Kalau menggunakan listrik ya, listrik itu kalau di daerah Gunung Kidul listrik itu sudah sampai kemana-mana sebenarnya, kemana-mana. Kalau air ini memang nggak ada anunya, nggak ada beda dengan air. Makanya waktu itu diputuskan di tahun 2003-2004 sampai desain tadi, karena mereka lebih memerlukan air daripada listrik, maka seluruh tenaga digunakan hanya untuk memutar air. Karena rata-rata penduduk di sana itu setiap rumah tangga bisa, tergantung jumlah orangnya, tapi rata-rata antara 5 sampai 6 truk air tangki harus dia beli setiap tahunnya. 1 truk tangki waktu itu, saya nggak tahu harga sekarang, itu Rp150.000 kira-kira. Jadi setidaknya selama musim kemarau mereka harus mengeluarkan uang hampir Rp1 juta untuk air tadi. Dan hampir masing-masing rumah, kalau Mas Yuda atau yang lain sempat ke sana ya, itu mereka punya ini tandon air hujan. Jadi air hujan itu tidak langsung dilepas, tapi mereka punya air untuk penampungan, untuk kehidupan mereka. Bahkan anehnya ini, saya cerita yang lain lagi, hal semacam ini nanti mungkin kita, kalau misalnya saudara yang tertarik masuk ke SPS ya, nanti bisa kita bicarakan lebih jauh lagi, bagaimana kita memanfaatkan teknologi yang bukan sederhana, tapi yang bisa langsung dimanfaatkan ke masyarakat. Itu sangat menarik. Jadi dari proyek ini Pak Jad dan juga Prof. Kamarudin, ada hikmahnya juga. Saya oleh mereka tidak dikenal lagi sebagai ahli nuklir, ahli air tapi bagi saya nggak masalah itu. Tiba-tiba di tahun 2006 nggak salah ya, ada yang menghubungi saya. Ada yang dari Salatiga nggak di sini? Salatiga daerah sisi tenggara. Itu ada di ketinggian antara 1.200-1.300 meter, ada desa namanya Desa Madu. Di Desa Madu ini itu ada waktu itu ada 1.500 ekor sapi perah. Tapi obstacle-nya satu, nggak punya air. Tapi udahnya sejuk. Dan ini merupakan aset Jakarta untuk Nestle, untuk yang Jogja itu SGM itu banyak ngambil susu dari sini. Nah, dan saya baru tahu karena mereka menghubungi saya, dikira saya juga bisa menemukan air juga di situ kan. Karena orang-orang di sana itu menyatakan, orang-orang tua, Pas katanya orang-orang tua tidak boleh ngebor situ, itu pamali katanya. Tapi saya pikir hari ini masih ada pamali. Kemudian saya minta ada teman dari UI untuk memetakan dengan geolistrik di 3 lokasi gitu. Akhirnya kita ketahuan hampir dari permukaan sampai kedalaman 30-40 meter itu tanah biasa. Setelah itu 40-50-60 meter itu bebatuan. Dan air itu ada banyak di bawah bebatuan tadi. Oh, jadi saya tahu pamalinya itu mungkin karena daripada orang putus asa udah gali ketemu batu dan tidak dapat air, daripada ini ada pamali aja lah. Nah, kemudian saya cari dari peta tadi, saya mendapatkan ada bantuan waktu itu di daerah, kemudian kita pasang di daerah Puskesmas. Intinya satu, jangan sampai kalau
Waktu itu si Pak Lurahnya juga bilang, udah di tempat saya aja. Tapi saya waktu itu berpikir, ya kalau Pak Lurahnya masih menjabat lurah terus, kalau enggak kan ini bisa jadi rebutan nanti kan. Jadi saya pasang di puskesmas. Di puskesmas beda dengan yang di mana di kalau Baron di mana di Bribin itu kan pakai bur ngebur ke bawah 2,4 meter. Di daerah Madu itu mereka pakai cangkul. Orang kalau yang ada di daerah sana orang Belawong tuh ahli gali sumur. Itu diameternya hanya 1,5 meter itu ke bawah. Ketika muncul 39 meter, airnya keluar. Saya waktu di Jakarta, kantor saya kan di Puspitek di mana di Serpong itu. Ditelepon sama mereka, pas airnya keluar, wah seneng kan mereka. Itu baru pertama kali itu digali terus kan, masih manual. Itu sampai dari Pak Bupatinya, dari Lurah, Camat, Bupati pada datang sana itu. Ketika sampai 41 meter, airnya hilang. Ke dalam itu hilang. Ketika hilang, mereka nggak ngasih tahu ke saya. Ngasih tahu. Tapi mereka bekerja terus. Mulai dengan batu-batu digali terus akhirnya. Tapi hikmahnya sih, batu-batu bisa dibangunan masjid. Sampai 50, nggak tahu berapa 50 meter. Akhirnya mereka ini smartnya orang-orang daerah karena dia langsung praktek ya. Jadi teknologi itu kalau nggak dipraktekkan, kalau hanya kajian, maaf itu mungkin menghayatinya agak berbeda. Ya. Kemudian mereka pindah 5 meter dari lokasi tadi. Mereka gali lagi tuh. Galiannya tadi di tablet apa ya? Dimasukkan ke lubang yang pertama. Ketika kedalamannya yang pertama tadi lubangnya itu mencapai 41 meter, langsung disemen sama mereka. Airnya keluar. Jadi akhirnya waktu kontrak waktu bikin satu sumur, kita mendapatkan 2 sumur. Itu kayaknya saya sekarang masih ada. Itu yang ngelola Karang Taruna di sana, Karang Taruna. Yang satu itu pakai pompa karena kedalamannya 40 meteran ya, itu pakai pompa. Jadi orang kalau menggunakan airnya untuk sapi-sapinya itu per jerigen waktu itu dijual Rp200 kalau nggak salah. Kalau mereka tidak ada dana untuk beli airnya itu, maka bisa nimba. Jadi yang satu pakai listrik, satu lagi pakai manual timba. Dan dari pengalaman itu saya baru tahu bahwa sapi perah itu kalau kurang air, kualitas susunya berkurang. Kalau badannya bau, tidak mandi gitu, bau juga susunya. Jadi kelakarnya mungkin lebih banyak orang yang mandi sapinya daripada orang gitu. Sampai sekarang masih berfungsi. Jadi itulah kita lihat dari Mas Yuda tadi ya, kebutuhan air itu di sana untuk apa, dan itu yang harus kita selesaikan. Dan mudah-mudahan hal semacam ini bisa kita lakukan di SPSS Sekolah Pasca Sarjana ya, terutama bagi yang membuat tugas-tugas akhir ya. Terima kasih Pak As. Uraiannya Pak, mudah-mudahan bisa diterima ya penjelasannya. Ini ada pertanyaan lagi dari Mas Fajrin atau Mbak Fajrin ini. Selamat siang Pak As, terima kasih atas materi luar biasa. Saya izin mau tanya, apa perbedaan karakteristik penggunaan energi terbarukan yang bersumber air sungai di atas permukaan dengan air sungai di bawah permukaan, di bawah tanah? Menurut Bapak, apakah lebih efisien kalau bagian quality control dan maintenance itu dipegang oleh badan usaha swasta dibanding dengan pemerintah? Jadi ada 2 pertanyaan sebenarnya nih Pak. Silakan Pak. Ya. Kalau bawah atau atas itu tergantung lokasinya ya, jadi susah ini kan. Kalau memang dia hanya punyanya yang di bawah ya mau dia harus yang bawah. Kalau yang di atas itu mungkin lebih mudah kan, lebih mudah dalam mengawasi, lebih mudah dalam hal operasi dan maintenance ya. Kalau yang di bawah tadi sampai sekarang itu orang menggunakan lift. Jadi kalau mau mengontrol atau memaintain itu dengan lift dari atas tadi ke bawah. Jadi tadi ngebor tadi itu tidak hanya jalan untuk menurunkan barang-barang material untuk pembuatan damnya, tapi juga untuk harian. Bahkan itu menjadi objek wisata. Sekarang kalau teman yang liftnya itu menggunakan diesel listriknya ya, listrik. Nah, kalau yang di bawah tanah kalau tidak ada liftnya itu akan susah juga untuk mengontrol ya. Tapi sebenarnya untuk PLT termasuk air ini
maintenance yang paling maintenance-nya hampir dikatakan mungkin sedikit kecuali kualitas airnya aja. Jadi jangan sampai banyak, kalau di atas atau di bawah mungkin banyak sampah-sampah. Kalau di bawah tanah itu biasanya nggak ada sampahnya. Kalau yang di atas tuh mungkin banyak dedaunan dasarnya bisa mengganggu ya, bisa mengganggu terjadi sendiri. Kemudian apakah itu swasta atau pemerintah? Ini agak susah juga nih. Sebenarnya intinya itu amanah sih. Biarpun dia negeri, kalau dia amanah ya harus bagus. Kalau misalnya swasta, kalau nggak amanah ya sama saja. Tapi yang penting adalah kontrol pengawasan. Jadi yang ngawasin, yang membuat itu harus kontrol dengan sebaik-baiknya. Jadi jangan sampai kita hanya percaya saja. Persis pekerjaan di PU ya. Misal ada kontrak nih. Bikin aspal setebal 10 cm gitu. Kalau udah diaspal gitu kan kita percaya saja, oh aspalnya halus itu. Ya enggak, ya harus terpaksa ditoreh. Tebalnya bener enggak itu 10 cm, jangan cuma 8 cm gitu kan. Dan inilah fungsi dari pengawasan menjadi penting karenanya. Di segala aspek, di segala bidang. Tapi yang jelas nih untuk potensi air ini, kalau yang besar-besar sih di Jawa sudah habis kayaknya ya. Paling hanya ada mungkin mikrohidro, tapi kalau di luar Jawa masih banyak sekali. Dan ini menjadi menarik. Saya ada satu calon mahasiswa, ada nggak di sini? Ada Pak Priyatna nggak di sini? Pak Priyatna. Jadi Pak Priyatna itu membuat ya, dia diplomingnya dari mana? Dari Jerman. Ada PLT MH di daerah Nusa Tenggara Timur, NTT. Itu dia membuat 2 kali 1,8 megawatt. Nah sekarang biar menarik ya, kita hitung-hitungan dikit ya, awangan aja, awangan itu apa ya? Mencongak tuh. Jadi kalau misalnya dia 2,1,8 megawatt, untuk mudahnya kita bulatkan menjadi 4 megawatt. Yang 4 megawatt itu kalau sehari semalam kita kan 24 jam. 24 jam. Kalau 1 tahun berarti 24 kali 360, itu 8.600 sekian jam. Oke. Kalau 4 megawatt tadi, jadi 4.000 kilowatt, ya 4.000 kilowatt dikalikan 4.000 kali 8.000 sekian ya. Kalau 1 kilowattnya itu dibeli oleh PLN misalnya, itu Rp1.000. Maka saya hitung tidak kurang dari, setelah dikurangi sedikit maintenance itu, tidak kurang dari 2 miliar rupiah per bulan itu dapat masuk. Kita belum hitung biaya konstruksinya segala. Tapi artinya begini. Artinya bahwa kegiatan itu adalah kegiatan yang low risk. Hanya satu sebenarnya. Sumber airnya jangan padam ya. Itu dikaji dulu. Jangan sampai udah diinstal itu padam ya, sudah selesai. Bahkan saya dan ini jadi menarik karena dia dengan kecil, tapi coba bayangin ada industri kecil atau koperasi dapat income 2 miliar per bulan, itu kan menarik ya. Itu persis ketika ada juga hal semacam di Jerman, Sungai Rhine itu kayak Bengawan gitu ya, Bengawan. Kemudian ada seorang engineer, dihitung dari topografinya. Oh, di sini tingginya sekian, kemudian ke bawah sekian. Kemudian dia bahasa Jawanya disidat. Sidat itu sebagian dari air Sungai Rhine tadi diputer, kemudian masuk lagi ke Sungai Rhine. Nah, kita diputer masuk lagi tadi dengan ketinggian tertentu tadi untuk PLTMH. Listriknya sudah bisa dijalankan dengan bagus, akhirnya nyantel ke PLN-nya sana. Dia dapat income terus di situ. Tidak merusak lingkungan, hanya sedikit memindahkan air kemudian masukkan lagi ke karena PLTR itu kan kita tidak ngambil air sama sekali, hanya mengeluarkan untuk listrik ya. Tapi kalau yang gunung yang Bripin itu kita ngambil listriknya untuk kehidupan. Tapi yang dikatakan tidak kita ambil pun airnya kan mengalir juga ke Samudra Indonesia, kan nggak termanfaatkan juga. Nah, hal semacam ini mungkin harus memacu kita para teknolog muda ya. Bagaimana bisa merangkai agar facility ini bisa dengan sebagainya. Persis seperti yang slide pertama saya tadi.
bahwa prosperity, kesejahteraan tidak bisa dicapai tanpa peranan dari teknologi itu sendiri. Dan seberapa besar itu bisa kita manfaatkan, ya seberapa jauh kita know-how ada pada kita, dan kita bisa melihat sekitar kita untuk kita manfaatkan. Apakah itu dengan anginnya, apakah dengan solar cell-nya, apakah itu dengan airnya, apakah itu dengan biomasanya, semua potensi semua. Bahkan saya sebagai anggota di Dewan Energi Nasional itu kita akan mendorong ya bahwa masing-masing daerah kalau bisa itu bisa tahan untuk mengadakan energinya sendiri ya, sendiri. Dengan demikian kita bisa menekan subsidi dari pemerintah yang manakala bisa diminimize di situ. Biomasa dengan untuk bioetanol dan seterusnya itu kan prospek. Kalau misalnya ada tantangan untuk etanol, mesinnya belum bisa langsung dipakai di engine, ya perlu dikabutkan dulu atau diapakan, itu kan tantangan bagi kita ya. Persis seperti ini Ibu semua di Brasilia. Brasilia itu penduduknya nomor 5 setelah kita ya, terbanyak kita. Itu bahan bakarnya itu dia menggunakan bahan bakar nabati 80%. Waktu itu yang nolak asosiasi mobil mereka. Pemerintah gagah, Anda kalau mau bisnis sesuaikan mesin Anda dengan nabati kita. Kalau enggak, out dari sini. Akhirnya industri yang ngikuti. Industri follow policy dari pemerintah tadi. Sampai sekarang. Jadi ketika ada gonjang-ganjing harga minyak dunia, dia tenang aja. Karena semuanya dari bahan bakar nabati itu. Itu sekilas tambahan. Mudah-mudahan membuat kita lebih lebih paham dengan apa yang ada di sekitar kita. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak As. Mungkin sebelum saya melanjutkan pertanyaan yang ada di chat, mungkin Bapak Ibu peserta webinar yang mau menanyakan langsung silakan. Kalau ada. Silakan Bapak Ibu yang mau nanya, Mas, Mbak. Nggak ada ya? Oke, mungkin sambil jalan Pak, ini menuntaskan pertanyaan sedikit lagi. Tadi terusannya dari Mbak Yuli tadi, Pak As, itu masyarakat untuk memanfaatkan air itu beli atau gratis ya Pak airnya? Nah, kalau dari ini ya salah satu kalau mereka masih beli ya, masih beli. Cuma ini salah satu hal yang memang perlu diselesaikan ya. Jadi saya ketemu dengan Sultan Gubernur itu terakhir kapan ya? Belum saya pensiun. Itu waktu itu infonya ini sekaligus untuk Prof. Kamarudin Abdullah. Kok cost center, jadi kok mengeluarkan uang terus gitu kan. Saya nggak habis pikir kenapa, karena setidaknya sekian miliar itu harusnya masuk ke kantong itu. Ternyata ini masalah birokrasi. Jadi by law, undang-undang, pembuatan dam itu di bawah PU, sekarang PUPR, dam di bawah. Tapi begitu sudah wujudnya berupa air, itu couplingnya PDAM. Nah, jadi saya sudah beritahu kayak gitu, yang memaintain itu dari PUPR, dia merasa ngeluarin uang terus nih. Sebenarnya PDAM dia terima uang terus dari masyarakat. Ini nggak nyambung. Karena saya bilang waktu itu tolong, saya nggak tahu bagaimana untuk membuat suatu badan baru atau apa sehingga dengan demikian tidak menjadi cost center lagi di situ. Ini yang tapi itu terjadi. Jadi seperti halnya ini Pak Sen itu pasti PLTP ya, PLTP. Pemerintah membuat pembangkit listrik tenaga panas misal di Kamojang atau di mana di Lahendong gitu. Oke. Sekarang begitu jadi barangnya, ini ketika mau dijual keluar nggak bisa, karena ini punya bukan untuk bisnis sih, ini kan untuk penelitian gitu ya. Coba bayangin. Ini memang harus diselesaikan juga. Jadi sampai sekarang kayaknya masih ngambang. Jadi karena pemerintah nggak boleh bisnis, tapi diberikan ke daerah pun nggak bisa juga. Persis seperti yang Temungirang saya itu. Di Temungirang saya mendapatkan dari PPTI ya, dari PPTI. Sudah selesai, mau kita serahkan ke PDAM, nggak boleh. Kenapa? PDAM kan badan usaha. Akhirnya itu dari Ristek diserahkan ke siapa? Ke kabupaten. Ya itu nanti biar urusannya kabupaten dengan PDAM. Tapi gitulah, itu salah satu salah satu hal yang terjadi di tempat kita. Jadi penduduk masih membayar,
Bayar ya, bayar Pak. pada PDM tadi ya. Mungkin bayar kan tapi murah kali ya. subsidi silang dia. Ya Pak, memang birokrasi di Indonesia seperti itu. Ini ada satu lagi dari Mas Ferdi ya. Jadi ini pertanyaannya, ini keterlibatan ilmu non eksak di proyek itu kayak seperti apa Pak? Keterlibatan, maaf. Ilmu non eksak, jadi mungkin ilmu-ilmu sosial. Oh ya. Di ilmu sosial memang dimanfaatkan untuk ini, untuk dengan penduduk ya. Negosiasi pembuatan jalan segala itu kan perlu pendekatan tersendiri. Misalnya kita harus merayu orang ini kalau mau dibuat jalan ini untuk kepentingan ke depan, itu memang harus sosial aspeknya banyak di situ. Bahkan sebenarnya kalau yang masalah teknologi itu hanya dari ujung awal sampai ujung itu area keluar. Tapi setelah itu orang-orang dari sosial itu yang bergerak bagaimana agar proyek bisa berjalan dengan bagus dan tidak ada gangguan di situ. Coba misalnya ya, tolong daerah itu konon dulu daerah rawan ya, daerah rawan. Tapi bagaimana membawa belonging masyarakat bahwa alat ini diperlukan bersama-sama. Bagaimana menjaga alat ini bersama-sama, itu sosial aspek itu. Itu dilakukan. Jangan sampai tiba-tiba ada skrup satu hilang aja udah bingung gitu. Jadi dan itu mereka berjalan dengan bagus ya, yang sosial aspek tadi berjalan bagus sehingga sampai sekarang tuh berjalan dengan baik ya. Persis yang daerah Temuireng ini, yang tadi saya belum presentasi, itu ketika ke atas itu harus menanam pipa 2,5 inch. Ketika menanam, waktu saya menganggarkan kan saya nggak ada anggaran untuk menanam pompa itu, menanam itu. Pembelian pipanya iya, tapi untuk gotong royong kan nggak ada. Akhirnya kan menghubungi kelurahan dan rakyat karena merasa bahwa airnya itu berguna untuk mereka, untuk prosperity mereka. Mereka gotong royong tuh bikin itu. Sehingga kita tinggal menaruh pipanya kemudian diuruk kembali. Itu bentuk-bentuk yang sehingga keterlibatan masyarakat itu tidak hanya eksakta saja. Yang non eksakta berperan di situ. Bahkan seringkali suatu proyek yang secara eksakta itu sudah dihitung dengan benar gitu, tapi begitu sosial aspeknya jeblok bisa gagal gitu. Terima kasih Pak As penjelasannya. Memang kalau saya lihat justru ilmu non eksakta ini sangat penting Pak sebelum proyek itu dieksekusi. Ya, jadi sebelum dieksekusi itu memang orang non eksakta yang harus maju dulu untuk menerangkan ke penduduk ya. Jadi begitu udah oke semua baru dieksekusi proyek itu. Itu banyak terjadi juga di geothermal Pak, beberapa yang tidak jalan karena masalah sosial. Ya. Ini ada saya ngalami juga di nuklir Mas. Di nuklir ya. Itu juga sama. Jadi harus diterangkan dulu oleh teman-teman dari sosial. Ada beberapa pertanyaan nih dari Bapak Pak Yandri Pak, rekan kita sendiri ini. Jadi Pak, dibanding dengan teknologi yang lain, apakah masih banyak peluang untuk pengembangan teknologi tenaga air ini? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini mungkin masalah jurusan di SPS ya. Jadi apa keuntungan kalau mengambil S2 energi terbarukan dibanding mengambil S2 program yang lain seperti Magister Manajemen. Kemudian pertanyaan yang ketiga Pak, apa kelebihan untuk mengambil S2 energi terbarukan di Unsada dibanding S2 jenis di kampus lain? Ini nanti Pak Aib nih yang akan jawab nih mungkin tadi. Silakan, atau Pak As juga. Baik, yang Pak Yandri tadi ya. Jadi silakan Pak, ada 3 pertanyaan Pak. Ya, masalah teknologi tadi itu tergantung lokasinya. Kalau lokasinya mana yang sesuai itu yang kita upayakan. Tapi memang yang kalau bisa itu less investation, jadi investasinya yang rendah tapi hasilnya yang maksimal, itu yang diinginkan. Hal semacam ini tadi kan yang Bripen itu kan dulu pernah dioperasikan dengan listrik. Hanya tadi sampai dengan tahun 2006 2008 ya, mereka masih menggunakan dengan PLN. Itu abonemennya saja 32 juta rupiah per bulan waktu itu ya. Itu baru abonemen, belum beban, belum biaya bebannya ya,
Nah, kalau dengan ini kan hampir tidak ada kecuali kalau ini aja, kecuali kalau untuk maintenance ini di PUPR saya nggak paham berapa rupiah. Karena hampir tidak ada maintenance di situ kecuali kalau bahkan kalau ada kunjungan itu karena listriknya itu ekstra dari diesel untuk menaik turunkan lift itu ya sekedar bagi yang melihat untuk urunan beli solar yang di situ lah. Tapi tidak seberapa ininya. Kemudian masalah pendidikan nanti lainnya Pak Aib yang menjawab bahwa ke depan kita ini ada beberapa hal yang perlu dipenuhi. Kita sebagai negara yang bertetangga dengan negara lain. Yang pertama ada net zero carbon emission, net NZE. Itu tahun 2060 harapannya Indonesia bisa memenuhi antara karbon yang dirilis sama yang diserap sama. Jadi nol itu. Dan untuk itu perlu upaya. Dan itu upaya tadi adalah meminimasi pemanfaatan listrik yang non karbon. Karena potensi dari energi terbarukan masih besar. Itu satu. Yang kedua, kita harus memenuhi juga namanya bauran energi nasional. Sekarang baru dalam revisi KEN, kebijakan internasional, nanti RUN-nya akan direvisi juga. Ini terkait dengan bagaimana agar subsidi bahan bakar oleh pemerintah itu kalau bisa diminimasi. Kan sekarang ini dengan untuk bahan bakar minyak saja satu harga itu kan harusnya di Papua harganya sekian, sekarang harga dengan Jawa sama ya. Ya memang sebagai warga negara Indonesia harusnya dia mendapatkan mendapatkan harga yang sama. Tidak bisa dipilahkan. Oh kalau untuk Jawa sekian, non Jawa sekian nggak bisa. Semuanya harus sama di situ. Tapi itu costly. Maka yang didorong berikutnya adalah bagaimana masing-masing daerah itu untuk memberdayakan potensi yang ada di tempat masing-masing. Seperti contoh tadi masalah etanol. Etanol itu dengan segi teknologi harusnya bisa diberdayakan. Salah satunya dengan cassava, dengan ketela. Ketela itu di antara kita aja. Kalau ada orang yang itu ketela kan untuk bahan makan, tapi di antara kita aja nih yang sebulan makan 1 kilogram cassava siapa? Mungkin nggak ada di antara kita. Even yang di luar Jawa sudah terbiasa dengan beras semuanya. Dan ini yang perlu digalakkan dengan demikian pemerintah daerah itu bisa mengusahakan bahan bakarnya sendiri. Ya, kalau ada gonjang-ganjing harga minyak nggak karuan, itu nanti yang seperti Brasilia tadi dia akan tetap bertahan di situ. Bahkan akan bisa membuka lapangan-lapangan pekerjaan. Memang kalau semuanya itu nanti dibenturkan dengan ini lebih mahal minyaknya daripada bahan bakar dari etanol misalnya gitu. Ya tapi minyaknya juga masih disubsidi. Jadi masih belum betul dalam perhitungannya. Jadi kita ini tahan tapi dalam posisi yang masih disubsidi ya. Kalau subsidi nggak ada itu bisa lepas tuh. Ya sekarang etanol berapa? Pertamax 14.500 atau 2.500 ya. Itu kalau di Jerman itu hampir 2 euro 1 liternya. Di Amerika $1. Kalau di Amerika kan 1 galon ya, itu 1 liternya sekitar $1. Nah untuk kita karena masih subsidi sehingga nanti energi terbarukan dikombinasikan lebih mahal daripada minyak ya jelas karena semua masih disubsidi. Tapi ini harus pelan pasti harus dirintis dan itu adalah kesempatan di generasi muda. Kalau kita sendiri tidak tidak care terhadap perkembangan yang ada, maka suatu ketika yang mau tidak mau yang pesta pora orang-orang lain ya yang punya teknologi, punya duit dan akhirnya kita harus mengikuti mereka. Ya, contoh kemarin minyak goreng kan gitu, ya, salah satunya. Itu contoh kecil. Mudah-mudahan ini membuka kita ya, membuka wawasan kita dan di energi terbarukan kita akan berusaha agar tugas-tugas akhir itu kalau bisa langsung nyambung dengan yang ada di daerah. Syukur kalau Bapeda masuk daerah itu ada dana untuk membuat proyek tadi menjadi terrealisir dengan bagus. Jadi nyambung. Yang sekolah senang dibiayai, daerahnya senang karena ada hasilnya, perguruan tingginya juga senang karena ada menghasilkan SDM. Itu aja Pak Zat. Terima kasih. Terima kasih Pak. Mungkin nanti yang pertanyaan untuk SPS ini bisa
secara Coba Aib. online aja langsung ke Pak Aib ya. Ini ada satu komen dari Pak Profesor Kamarudin. Jadi Pak As, apakah pernah dihitung dengan menggunakan hidrolik ram saya? Aliran airnya cukup deras walaupun debitnya kecil karena yang diperlukan hanya air. Gimana Pak? Apakah pernah belum dilakukan? Atau bisa jadi topik penelitian ini mungkin nanti ke depan. Dengan dari rumusnya hidrolik ramnya Pak Profesor Kamarudin. Belum pernah dihitung, Prof. Karena mereka dari BMBF, dari Risteknya itu untuk sesuatu yang untuk sesuatu yang baru mereka membiayai. Jadi yang ini memang belum. Jadi itu sesuatu peluang untuk melihat hal ini dengan sistem hidrolik rem. Dengan demikian barangnya bisa dikembangkan di tempat lain. Ya, betul. Peluang. Ya, mungkin itu pertanyaan Pak dari teman-teman. Ini ada satu lagi sebenarnya tentang S2. Jadi untuk lanjutan S3-nya rekomendasi di mana, Prof? Maksudnya bisa ke Profesor atau ke Pak As bisa jawab. Jadi mungkin maksudnya kalau udah lulus dari SPS S2 Unsada ini kalau melanjutkan mau kemana? Untuk yang jelas kalau di mechanical-nya cukup kuat ya, kita bisa kemana aja sih? Tergantung dari interestnya ya. Cuma kalau S3 untuk energi terbarukan saya belum melihat ya. Di Indonesia kayaknya belum ada itu. Atau mungkin ada teman di luar pengetahuan saya. Nah, tapi kalau sebenarnya kalau pendidikan ke S3 itu lebih spesifik ya. Kalau kita lebih pada dasarnya kuat, maka kita bisa memilih dengan apa yang kita inginkan. Saya kebetulan reviewer untuk IAB. IAB itu International Accreditation Board for Engineering Education. Di sana untuk S1-nya disyaratkan 20% mata kuliahnya itu harus ilmu dasar. Kenapa demikian? Nah, ini tadi untuk menjawab tidak langsung. Karena dengan ilmu dasar yang cukup mapan, orang itu mau dibelok-belokkan atau ke arah yang berbeda atau arah yang ini lebih mudah di situ. Dan itu salah satu syarat yang di IAB dilihat. Dan kembali ke arah pertanyaan tadi, kalau kita memang dasarnya cukup kuat di ini, maka kita bisa ke arah hal-hal yang terkait dengan energi terbarukan. Cuma kalau untuk S3 di energi terbarukan, saya belum melihat di Republik ini. Terima kasih, Pak Ajat. Ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Dengan siapa? Silakan. Saya David, Pak. David Rusli. Oh, David ya. Ya, silakan Mas David. Pas kalau airnya yang di Gunung Kidul itu dites nggak sih, Pak? Jadi pas udah keluar gitu dites apakah itu bisa layak buat minum atau apa gitu, Pak? Dites laboratorium. Iya. Airnya. Jadi air di situ kategorinya ini memang salah kaprah ya. Sebenarnya air bersih. Jadi bukan air minum sebenarnya, cuma yang mengelola PDAM bersandara air minum. Sebenarnya air bersih di sana. Jadi masih perlu untuk diproses ya, setidaknya dengan pemanasan ya, untuk mematikan bakteri. Berarti mesti pakai filter lagi ya, Pak ya? Tidak harus, nggak perlu. Kalau untuk minum tidak boleh langsung. Oh, langsung bisa minum juga, Pak ya? Bisa dipanaskan seperti kita menanam air itu ya. Seperti itu. Oke, Pak. Makasih, Pak. Dan bari Mas David. Terima kasih, Mas David. Kalau ada yang lain, langsung bertanya, silakan. Kami kasih waktu. Kalau sudah mungkin Mas Aib yang Mas. Oke, mungkin Pak Aib mau memberi penjelasan tentang pertanyaan tadi Pak Aib untuk SPS energi terbarukan. Ya, silakan, baik. Pak. Terima kasih Pak Jatmiko. Terima kasih paparannya juga Pak As. Ini semakin menarik ya. Ternyata energi terbarukan memang dari setiap sisi ada ya. Kalau keuntungannya apa mengambil S2 energi terbarukan di bidang S2 di program lain? Jadi kan tadi kami memang mengkhususkan ke multidisiplin. Artinya kami paham bahwa ternyata pengembangan ilmu energi terbarukan itu bukan saja ranahnya orang eksakta ya, orang teknik ya,
tadi bahkan Pak As juga menjelaskan orang sosial, orang humaniora juga sangat berperan di sini dalam penyebaran atau pemaparan energi terbarukan ini. Jadi kita memang ada satu peminatan dalam manajemen energi terbarukan ya. Jadi mungkin aspek-aspek pelajaran di aspek manajemen di manajemen ini kita arahkan lebih spesifik bagaimanakah pemanfaatannya di proyek-proyek, misalkan proyek-proyek energi terbarukan ini. Nah, apa kelebihannya S2 di kami ya? Pertama tadi itu ya, jadi kami menerima juga background ilmu, bahkan beberapa calon mahasiswa ini ya bukan eksak, tapi mereka bahkan punya pengalaman banyak di bidang energi terbarukan ya. Ada banyak yang bekerja di bidang energi terbarukan, bahkan bekerja di bidang lain. Kemudian perusahaannya membuat divisi energi terbarukan gitu ya. Saya wawancara calon-calon mahasiswa, ya sebenarnya seperti begitu. Bahkan ada juga yang memang saya ingin beralih ke energi terbarukan gitu ya. Nah, kami ini dosen-dosennya ya. Ini termasuk nih Pak Jatmiko, Pak As ya. Pak As, bahkan beliau di Dewan Energi Nasional. Pak Jatmiko ini ahli energi panas bumi. Ada Pak Sukri bioenergi, kemudian dari ada Prof. Kamarudin ya dari Thermal, Surya Thermal, Pak Yandri, Airwin dari manajemen. Jadi semuanya dosen-dosen dari praktisi bahkan dan akademisi untuk mendukung pembelajaran di pasca sarjana ini. Jadi kami juga ini untuk minggu-minggu ini ya, kalau Bapak Ibu ingin masuk dan mendalami dan bersama-sama dengan kami untuk mempelajari energi terbarukan, kami mempunyai akan membuka gelombang pendaftaran wawancara baru ya untuk minggu ini. Silakan bisa menghubungi Saudara Bangun mungkin ya, nanti Mas Bangun, atau bahkan bisa melihat di websitenya untuk pendaftaran dan sebagainya. Jadi kami mengundang nih Bapak Ibu, jadi jangan sampai sulit untuk berkuliah ya, sambil bekerja bisa kuliah. Sekarang ini sangat fleksibel, dan dengan Zoom, dengan e-learning seperti ini juga kita masih bisa bekerja sambil mencari ilmu yang baru khususnya energi terbarukan ini. Mungkin itu Pak Jatmiko. Mungkin Pak As ada yang mau ditambahkan? Terima kasih Pak Ad. Ya. Pak As ada tambahan Pak? Cukup Pak. Oke, mungkin mengingat waktu ya, tinggal 4 menit lagi. Jadi ini tadi hasil diskusi yang sangat bermanfaat ya untuk wawasan kita. Jadi mudah-mudahan dari Bapak Ibu yang peserta webinar yang saat ini mengikuti acara ini, kalau ada kesempatan ingin melanjutkan S2 tentang energi terbarukan, silakan nanti menghubungi Mas Bangun dan Pak Aep. Saya kira ini aja Pak. Terima kasih semuanya. Waktu saya kembalikan ke Mas Bangun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih kepada dosen moderator dan dosen pembicara pada acara siang hari ini. Sangat bermanfaat sekali ya tentunya pemaparan yang sudah dijelaskan oleh dosen pembicara. Mengingat acara yang semakin sedikit, mungkin saya hanya ingin mengingatkan untuk para peserta agar mengisi absensinya ya, linknya ada di kolom chat. Silahkan nanti diisi, lalu di kolom chat juga sudah saya kirimkan brosur sekolah pasca sarjana ya, jadi bisa dicek daftar dosen, mungkin daftar mata kuliah, dan juga biaya kuliahnya, skema pembiayaan kuliahnya, dan lain-lainnya, itu bisa dicek. Dan nanti kalau ada
butuh informasi lebih lanjut bisa menghubungi saya. Mungkin itu aja dari saya. Saya selaku pembawa acara, apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Sebelum kita tutup acara ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para peserta. Semoga di pertemuan berikutnya kita akan mengadakan webinar yang lebih menarik lagi, webinar energi terbarukan. Dan akhir kata, salam energi terbarukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Salam. Izin live. Terima Terima kasih, kasih. Mas Bambang. Terima kasih Terima Pak. kasih semuanya. Terima kasih Prof. Muhammad, Pak Ek, Pak Yandri, Pak